Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seperti dialami Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus terulang pada saat ini. Seorang konservasi laut ditelan ikan paus lalu kembali dimuntahkan. Peristiwa menegangkan ini terjadi beberapa bulan lalu. Rainer Sims, sang peneliti, tengah merekam pergerakan ikan sarden di lepas pantai Port Elizabeth, Afrika Selatan. Saat itu, secara tak sengaja, Rainer Sims terseret ke dalam mulut seekor ikan paus Briders. Tubuh Sims sudah ada di mulut paus, namun sesaat kemudian paus tersebut menyadari kesalahannya dan membuka mulut dan memuntahkannya kembali, sehingga Rainer Sims bisa melepaskan diri dan selamat. Sims memang hanya sesaat berada di mulut ikan paus, tapi apa yang dialaminya mengingatkan peristiwa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam. Sebuah peristiwa yang sangat dramatis dan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Yunus alaihi salam tengah berlayar di laut setelah meninggalkan kaumnya dengan rasa marah karena kaumnya tidak mau taat dan mengikuti dakwahnya. Kapal yang ditumpanginya oleng karena hempasan angin kencang hingga tak ada jalan lain kecuali mengurangi beban kapal. Maka setelah diundi, berkali-kali nama Nabi Yunuslah yang harus dilempar ke laut. Maka Nabi Yunus pun sadar ini tentu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam melepaskan bajunya dan langsung menceburkan diri ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ikan besar dari laut hijau untuk menelannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan itu agar tidak memakan daging Nabi Yunus alaihi salam dan tidak juga menghancurkan tulang-tulangnya. Lalu ikan itu pun membawanya berenang mengelilingi lautan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihi salam juga ditelan oleh ikan yang lebih besar lagi. Setelah ia berada di dalam perut ikan besar selama waktu yang menurut perkiraan normal ia sudah meninggal dunia, Nabi Yunus alaihi salam menggerakkan anggota tubuhnya. Ternyata ia masih bergerak, sehingga ia pun yakin bahwa ia masih hidup. Lalu ia menjatuhkan diri dan bersujud seraya berucap, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan suatu tempat bersujud di tempat di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu beribadah di sana." Menurut beberapa ahli tafsir, ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihi salam tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari, 7 hari, atau 40 hari. Dan ada yang mengatakan pula bahwa ikan itu menelan Yunus pagi hari dan memuntahkannya kembali pada sore hari. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu akan hal itu semua. Ketika dibawa berenang oleh ikan itu, Nabi Yunus alaihi salam mendengar tasbih yang dikumandangkan oleh ikan-ikan besar dan juga ikan-ikan lainnya. Termasuk di dalamnya mendengar tasbih biji-bijian kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi berlapis 7 dan semua yang ada di antara keduanya. Sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Di dalam perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya saja di dalam perut ikan tersebut Nabi Yunus tidak bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekuasaannya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat dan kelak ia pasti akan dibangkitkan dari dalam perut ikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut berundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 139 hingga 144. Dua ayat terakhir inilah yang memunculkan spekulasi, sehingga banyak beredar kabar bahwa ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ini hingga kini masih hidup di samudra luas.
Sekiranya Nabi Yunus tak pernah berzikir ketika di dalam perut ikan, maka ia akan tetap berada di sana sampai hari kebangkitan. Dari sini ada orang yang memahami jika ikan tersebut berumur sangat panjang, setidaknya sampai hari kiamat. Benarkah demikian? Bahwa ikan besar itu masih berada di lautan bebas? Memang, laut bagi manusia masih menjadi misteri. Hanya beberapa persen saja dari lautan yang berhasil diekspos oleh kita. Sehingga, jikapun ada yang meyakini bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup, tak mudah ditelusuri. Karena memang banyak titik yang belum terjangkau manusia di lautan luas ini. Tapi itu pun juga tidak membuktikan bahwa ikan itu masih hidup hingga hari ini. Apalagi, tidak ada keterangan tegas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskannya. Wallahu alam.